sambil jalanin motor itu bawangnya masih terasa banget, tajam banget. Sampai-sampai di situ saya mikir begini, jangan-jangan nanti orang melihat saya sedang lagi bonceng seseorang. Ya, nyari temen ternyata nggak ada di rumah, saya balik lagi keluar. Nyampe di perempatan ini tadi, om saya ini tadi habis beli rokok. Nyegat saya, sing mbok gonceng ke sopo? Saat ini saya sedang berada tepat di atas jembatan. Ini jembatannya. Kalau kita lihat ke bawah, tuh, sedang banjir, teman-teman. Ini lebih ngeri lagi karena lokasi jembatan ini masih banyak sekali semak-semak ya. Ini hutan jati. Jadi memang di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Saya doakan teman-teman yang saat ini nonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Jadi gini ya teman-teman, hari ini saya baru ingat bahwa ternyata di video saya yang berjudul Antara Makhluk Gaib Berobat ke Puskesmas Kendal, ini ada yang berkomentar begini, menit ke-6 kui opo Kang. Nah, lucunya itu yang berkomentar ini adalah orang rumah saya sendiri. Jadi dia memperhatikan waktu itu lagi iseng ikut nonton videonya. Dia melihat ini. Boleh dibilang penampakan sih ini di menit ke-6. Karena itu tadi coba saya cek. Dan di situ memang ada penampakan. Seperti apa penampakannya? Nih. saat ini saya sudah berada di lokasi, tepatnya di atas jembatan. Jembatan ini adalah jembatan satu-satunya yang menghubungkan terpisahnya dusun ini. Jadi ini masih satu dusun, masih satu kampung, hanya saja terpisah dengan sungai yang kurang lebih lebarnya sekitar 10 meteran. Jadi saat ini saya sedang berada tepat di atas jembatan, ini jembatannya. Kalau kita lihat ke bawah, sedang banjir teman-teman. Ini lebih ngeri lagi karena lokasi jembatan ini masih banyak sekali semak-semak ya. Ini hutan jati. Jadi memang di sini masih. Jadi di sini tadi ada penampakan merah. Anehnya pada saat saya syuting di lokasi ini saya tidak melihat sosok merah ini. Apakah mungkin karena saya kurang memperhatikan lingkungan sekitar atau gimana? Yang jelas saat itu saya tidak melihat. Dan tahunya saja saya setelah dikasih tahu lewat komentar ini. Oke, seperti apakah kebenarannya penampakan ini? Karena itu langsung saja kita cek ya. Dari dulu setiap saya menemukan kejanggalan-kejanggalan penampakan ini saya pasti langsung mengeceknya menggunakan aplikasi KineMaster. Karena apa? Karena di KineMaster ini kita bisa melihat secara detail. Seperti contoh beberapa waktu yang lalu saya sempat membuka videonya penampakan yang ditunjukkan oleh channel Paranormal Kondang di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan kita? Tapi setelah saya perhatikan, setelah saya cek, saya edit menggunakan KineMaster, itu adalah settingan. Karena setahu saya yang namanya penampakan itu kan nggak bisa nampak lama dan jelas banget. Terlebih ini mengarahkan senternya ke sosok wanita ini, tapi nggak tembus, nggak ini ya kayak orang biasa. Jadi dia itu pakai jaket biru, rambutnya panjang. Nah, kenapa saya melakukan ini? Karena gini ya teman-teman, di ini tidak menjelaskan kalau itu hanya sekedar hiburan atau apa. Yang saya takutkan adalah teman-teman ini percaya begitu saja. Oke, langsung saja kita cek penampakan ini tadi. Jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah penampakan yang terjadi di saat saya mereview lokasi antar makhluk gaib berobat ke Puskesmas Kendal ya teman-teman. Nih, filenya sudah saya masukkan. Langsung saja kita cek ya. Saat ini saya sudah berada di lokasi, tepatnya jembatannya. Jembatan ini adalah jembatan sedang banjir teman-teman. Ini lebih ngeri lagi karena lokasi jembatan ini masih banyak sekali semak-semak ya. Ini hutan jati.
Jadi memang dusunnya... Stop. Nah, ini teman-teman nih. Inilah penampakan yang saya maksud. Di sini ada sosok merah di depan saya. Ini kalau saya ingat, ini letaknya tepat saya berada di posisi sebelah selatannya jembatan ya. Jadi ini di sebelahnya merah, ini adalah tiang listrik. Jadi titik yang ada sosok merahnya ini di semak-semak ya. Semak-semak. Mungkin kalau kurang jelas, teman-teman bisa cek video saya pada saat kemarin saya cek lokasinya siang hari ya. Silahkan diperhatikan lokasinya di sana. Karena seingat saya di sini adalah semak-semak yang tinggi. Tapi kenyataannya di sini ada penampakan. Langsung saja coba kita zoom. Oke. Ini kelihatan banget yang ini adalah tiang listrik. Kemudian, nah, ini patok yang di sebelah selatan. Ini apa ini? Kok ada titik putihnya juga ya? Sekarang coba kita cek menggunakan nih. Yang penting kita zoom dulu di sini, kita cek pakai warna lain. Enaknya di KineMaster gini ya teman-teman, banyak banget pilihannya. Jadi di sini kita bisa memilih warna yang sekiranya bisa menampilkan. Ini lumayan jelas ini. Nih. Op. Udah ini aja dulu. Coba kita jalankan ya. Jadi memang dusunnya... Nih. Ini penampakan. Ini apa ini? Hutan jati. Jadi memang dusunnya... Ini apa ini? Kok kelihatannya? Saya tak besarin lagi ya. Ini memang benar titiknya tepat berada di ini teman-teman. Di semak-semak. Sebentar. Kurang jelas. Yang jelas di sini kalaupun ini penampakan, ini hanya separuh badan ke atas ya. Dan mungkin boleh dibilang kalau memang ini penampakan makhluk gaib ya, yang warnanya merah itu ya mungkin bisa dibilang kuntilanak merah. Tapi saya nggak tahu, saya tidak bisa langsung mengarahkan ke situ karena takutnya ini nanti salah, saya salah menilai. Karena itu silahkan teman-teman ya, yang tahu ini penampakan apa silahkan berkomentar di kolom komentar. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Ya ini masih pentil sekali. Sayangnya gini ya teman-teman, video ini saya tidak sengaja ngerekamnya, jadi pas lagi set kamera jalan gitu, nggak bisa lama, no kan? Cuman gitu tok. Ini jujur banget pada saat saya di lokasi ini memang saya nggak sadar ada penampakan ini. Kalaupun memang ini adalah penampakan makhluk gaib, ini adalah pertama kalinya. Karena saya dari dulu ini belum pernah, sama sekali belum pernah yang namanya melihat secara langsung menggunakan mata sosok makhluk gaib. Namun saya hanya bisa merasakan. Jadi contohnya begini, saya sering banget sebenarnya mengalami hal-hal ganjil, kejadian-kejadian ganjil yang pribadi saya alami pada saat saya sendiri. Seperti contoh adalah pada saat saya perjalanan dari alun-alun Ngawi menuju ke Kendal. Sesampainya di pertigaan Soco, ya teman-teman mungkin yang rumahnya Ngawi tahu ya pertigaan Soco. Kalau dari Ngawi ini setelah Pasar Gentong. Di situ saya belok ke kiri karena di situ menuju ke Kendal paling dekat di situ. Saat itu sekitar jam 2:30 pagi. Sepi banget, belum ada orang. Di saat saya masuk ke pertigaan itu ambil kiri, di situ saya merasa seperti ada orang yang bilang gini, "Mas, aku nunut." Tapi di situ nggak ada sosoknya. Kejadiannya adalah saat itu saya lagi jalan pelan, lagi jalan santai. Memang saya dari Ngawi menuju Kendal. Sepanjang perjalanan itu saya menikmati banget. Saya santai, pakai sarung, jadi santai banget kan. Di situ tiba-tiba ada seolah-olah ada bisikan, "Mas, aku nunut." Nah, di situ sama sekali saya tidak melihat sosoknya seperti apa. Tapi lucunya itu kok saya bisa yakin dia itu perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Ini benar-benar cewek. Di situ benar-benar sangat bisa saya rasakan. Andai kan saat itu saya disuruh berhenti, saya melihat, ya nggak kelihatan.
tapi saya bisa merasakan gitu loh. Sampai akhirnya jalan terus set. Nah, Soco ke arah timur itu kan nanti kita masuk ke area persawahan. Habis Soco area persawahan, di situ ada pohon terbesi yang gede-gede banget. Di situ kembali dia berbisik, "Mas, aku mudun gini ae." Nah, lagi dan lagi dia ini nggak nampak kalau kita lihat pakai mata. Tapi saya sangat-sangat bisa merasakan kalau dia ini cewek, rambutnya panjang, gaunnya putih. Dan lucunya lagi saya juga nurut saja. Dengan kesadaran saya, karena memang saya merasa ada yang nunut atau istilahnya itu minta saya bonceng, numpang, ya udah. Begitu dia bilang, "Mas, aku mudun gini ae," motor, saya pelanin, saya rem, saya berhenti set. Begitu saya lihat belakang dia udah nggak ada, udah saya jalan lagi. Dan di situ saya itu benar-benar bisa merasakan kalau dia ini turun dari motor, layaknya orang yang sedang numpang. Untuk titiknya, mungkin teman-teman yang rumahnya Ngawi, yang sering lewat di Soco, kalau penasaran, nanti teman-teman masuk ke kiri, di situ ada terembesi, pohon terembesi yang besar, di bawahnya ada buk. Buk itu adalah bangunan seperti apa ya? Dari semen yang bisa buat duduk itu loh. Biasanya itu berada di jembatan-jembatan. Nah, buk nomor 2 setelah kita keluar dari Soco. Intinya di situ ada buk, kemudian tandanya adalah ada pohon terembesi besar. Kemudian saya jalan lagi, udah sampai rumah aman. Kemudian pengalaman gaib saya yang kedua, ini lucu lagi, dan di situ saya juga kembali tidak melihat sosoknya ini seperti apa. Jadi waktu itu saya kan masih tinggal di rumahnya orang tua di Kendal sana. Selesai sholat maghrib, saya berencana ke rumah temen. Rumah temen ini kurang lebih jaraknya sekitar ya hampir 1 kiloan lah ke arah selatan. Saya ngeluarin motor, kemudian saya nyalakan motor, saya naik keluar dari halaman, set, karena mau masuk ke jalan, saya lihat kanan kiri. Di saat itu tiba-tiba saya mencium bau wangi banget. Bener-bener wangi. Di situ saya sudah mulai curiga. Kemudian saya kembali jalanin motor. Sambil jalanin motor, itu bau wanginya masih terasa banget, tajam banget. Sampai-sampai di situ saya mikir begini. Jangan-jangan nanti orang melihat saya sedang lagi bonceng seseorang. Saya cuman ini bercanda dengan diri saya karena memang bau wanginya ini nggak hilang-hilang. Saya mikir gitu, tapi pakai bahasa Jawa ya. Apa iki engko wong ngerti aku lagi gonceng wong. Nah, sampai akhirnya saya jalan terus set. Sampai di deket rumah teman saya masuk belok ke kiri. Set. Sebelum saya belok kiri, di sini ada om saya. Dia lagi mau beli rokok di sebuah toko, buah warung. Nah, begitu saya nyari temen ternyata nggak ada di rumah, saya balik lagi keluar. Nyampe di perempatan ini tadi, om saya ini tadi habis beli rokok. Nyegat saya, "Sing mbok gonceng ke sopo?" Nah. Saat itu saya benar-benar kaget, ketawa, bingung, pokoknya jadi satu. Karena saya tadi cuman kepikiran dan ngebatin itu, ya niatnya itu bercanda gitu loh. Karena memang bau wanginya wangi banget dan gak hilang-hilang, sampai akhirnya saya mikir, takutnya nanti orang melihat saya ini lagi bonceng seseorang. Dan ternyata bener, om saya ini menanyakan, "Kamu tadi bonceng siapa?" Nah, setelah saya tertawa, bingung campur aduk, saya tanyakan ke om saya, "Yang saya bonceng cewek apa cowok?" Om saya bilang nggak tahu itu cewek apa cowok, yang jelas duduknya itu gimana ya, nyengkleng boleh dibilang. Berarti itu lebih relatif ke cewek. Nyengkleng itu adalah posisi miring ya. Jadi ketika motor ngadep ke sana, orangnya ini ngadepnya ke sini. Bukan ngangkang gitu, enggak. Dan karena saya penasaran, kembali saya yakinkan kepada om saya. Bener nggak sih om ini melihat saya lagi bonceng seseorang? Iya bener, kakinya berada di sebelah kiri. Padahal saat itu saya nggak bonceng orang sama sekali. Oke, kita kembali ke penampakan yang tadi sudah saya perlihatkan videonya ya. Mungkin buat teman-teman yang lebih tahu, apakah ini kuntilanak merah ataukah penampakan sosok mungkin plastik atau kresek merah yang lagi terbang, gimana silakan tuliskan komentar teman-teman atau pendapat teman-teman ke kolom komentar. Bebas. Kalian mau nulis ini topi, ini baju, silahkan.
Yang jelas ini bukan saya yang naruh, saya tidak melihat posisinya, dan ini kalau kita amati ini berada di semak-semak, di tengah semak-semak. Saya rasa cukup sekian video kali ini ya teman-teman. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.